Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patri Alamsyah dengan NIM 1221017. Saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat alam semesta, hakikat manusia, dan ilmu pengetahuan, serta hakikat pendidikan dan tujuan pendidikan, dan mengenai hubungan ketiga tersebut. Hakikat alam semesta Alam semesta adalah ciptaan Allah yang diperuntukkan kepada manusia yang kemudian diamanahkan sebagai khalifah atau pemimpin untuk menjaga dan memelihara alam semesta ini. Selain itu, alam semesta juga merupakan tempat bagi manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang terproses melalui pendidikan. Alam dalam pandangan filsafat pendidikan Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Kata alam berasal dari bahasa Arab, yaitu alam yang seakar dengan ilmu. Ilmu artinya pengetahuan, dan alamat yaitu petanda. Ketiga istilah tersebut mempunyai korelasi makna. Alam sebagai ciptaan Tuhan merupakan entitas yang penuh hikmah. Dengan memahami alam, seseorang akan memperoleh pengetahuan. Dengan pengetahuan itu, orang akan mengetahui tanda-tanda atau alamat akan adanya Tuhan. Dalam bahasa Yunani, alam disebut dengan istilah kosmos, yang berarti serasi atau harmonis, karena alam itu diciptakan dalam keadaan teratur dan tidak kacau. Alam atau kosmos disebut sebagai salah satu bukti keberadaan Tuhan yang tertuang dalam keterangan Al-Quran sebagai sumber pokok dan menjadi sumber pelajaran bagi seluruh manusia. Menurut Syihab, sebagaimana dikutip oleh Al-Rasyidin dalam bukunya Falsafah Pendidikan Islam, menerangkan bahwa semua yang mewujud selain Allah, baik yang telah diketahui maupun yang belum diketahui manusia, disebut sebagai alam. Kata alam terambil dari kata yang sama dengan ilm dan alama, yaitu sesuatu yang menjelaskan sesuatu selainnya. Oleh karena itu, dalam konteks ini, alam semesta adalah alamat, alat, atau sarana yang sangat jelas untuk mengetahui wujud Tuhan, Pencipta yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Mengetahui. Dari sisi ini dapat dipahami bahwa keberadaan alam semesta merupakan tanda-tanda yang menjadi alat atau sarana bagi manusia untuk mengetahui keberadaan adanya Tuhan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, ini dibekali akal dan pikiran. Hal yang paling membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah manusia dilengkapi akal, pikiran, dan perasaan, yang dimana untuk meningkatkan kualitas hidupnya di dunia. Manusia juga memiliki potensi yang ada di dirinya, yaitu kemampuan beserta bakat yang ada dalam dirinya. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan satu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Dalam Al-Quran ayat suci menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah dengan menggunakan bermacam-macam istilah seperti turab, tin, salsal, dan swalsala. Manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran dan penyadaran diri. Oleh karena itu, manusia adalah subjek yang menyadari kesadarannya, menyadari keberadaannya. Ia mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang di luar dirinya. Selain itu, manusia juga bukan saja mampu berpikir tentang diri dan di alam sekitarnya, tetapi sekaligus sadar tentang pemikirannya. Namun, sekalipun manusia menyadari perbedaannya dengan alam bawah, dalam konteks keseluruhan alam semesta, manusia merupakan bagian daripadanya. Oleh sebab itu, mempertanyakan asal-usul alam semesta tempat ia berada, manusia pun mempertanyakan asal-usul keberadaan dirinya sendiri atau asal dirinya sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Asal kata ilmu adalah dari bahasa Arab. Alama, arti dari kata ini adalah pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia, ilmu sering disamakan dengan sains, yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu sains. Kata sains ini itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu sio dan sire, yang artinya pengetahuan. Sains adalah aktivitas yang sistematis
yang membangun dan mengantar pengetahuan dalam bentuk penjelasan dan prediksi tentang alam semesta. Ilmu didefinisikan sebagai aktivitas intelektual dan praktis yang meliputi studi sistematis tentang struktur dan perilaku dari dunia fisik dan alam melalui pengamatan dan percobaan. Ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Jadi kesimpulan di atas adalah ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merupakan rangkuman dari sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati berlaku umum dan diperoleh melalui serangkaian prosedur sistematik, diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah pendidikan untuk manusia yang dapat diperoleh selama manusia lahir hingga dewasa. Pada hakikatnya, pendidikan adalah suatu usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Untuk memiliki potensi yaitu beberapa potensi, yaitu potensi spiritual keagamaan, pengontrolan diri, kepribadian yang baik, kecerdasan, berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan yang ada dalam dirinya bagi masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pendidikan adalah merupakan suatu upaya yang terencana yang dilakukan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik tentu berbeda-beda, yang nantinya adalah tugas seorang pendidik untuk mampu melihat dan mengasah potensi-potensi yang dimiliki peserta didik tersebut, sehingga mampu menjadi manusia yang berguna bagi bangsa, masyarakat, dan negara. Pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan generasi yang baik, manusia-manusia yang berbudaya, manusia sebagai individu yang memiliki kepribadian yang baik. Tujuan pendidikan di suatu negara akan berbeda dengan tujuan pendidikan di negara lainnya, sesuai dengan negara, hidup bangsa, dan ideologi negara bangsa tersebut. Di Indonesia dikenal istilah dengan pendidikan nasional. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Sedangkan tujuan dari pendidikan nasional yang sebagaimana tercantum dalam UUD nomor 20 tahun 2003 bab 2 pasal 3, yaitu mengembangkan kemampuan dalam membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan sangat berguna dalam kehidupan manusia. Pendidikan tidaknya memiliki sebagai ciri sebagai berikut. Pertama, pendidikan merupakan proses pengembangan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat di mana dia tempat tinggal. Kedua, pendidikan merupakan proses sosial di mana seseorang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, khususnya yang datang dari sekolah, untuk mencapai kompetensi sosial dan pertumbuhan individual secara optimal. Pendidikan merupakan proses pengembangan pribadi atau watak manusia. Secara formal, pendidikan itu dilaksanakan sejak usia dini sampai perguruan tinggi. Adapun secara hakiki, pendidikan dilakukan sejak seumur hidup, sejak dia lahir hingga ia meninggal. Waktu kecil pun dalam UU 20 tahun 2003 Sisdiknas, pendidikan anak usia dini yang notabene anak-anak kecil sudah didasari dengan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai moral yang baik agar dapat membentuk kepribadian dan potensi diri sesuai dengan perkembangan anak.
Yang terakhir adalah hubungan tentang hakikat alam semesta, manusia, ilmu pengetahuan, dan akhir pendidikan dan tujuan pendidikan dan hubungannya. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan yang lainnya. Hal yang paling penting dalam membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah bahwa manusia memiliki akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk meningkatkan kualitas hidupnya di dunia. Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Jadi dalam hal ini, pendidikan adalah proses atau perbuatan mendidik. Pendapat lain mengatakan bahwa pendidikan, bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak cakup dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Jadi karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan berbekal akal dan pikiran, maka manusia membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan kehidupannya demi memuaskan keinginan tahuannya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.